Jadi yang dihitung nisab yang murninya saja. Jadi walaupun emas bercampur itu banyak, tapi kalau yang murni di dalam campuran itu belum sampai nisab, berarti tidak kena zakat. Biasanya perak. Perak yang dicampur dengan emas. Kalau itu dua-dua kena zakat. Nah, sudah 10 tahun. Kita tidak disuruh hitung, kita tidak disuruh perkirakan akan kembali atau tidak. Menurut mazhab Hambali wajib bayar. Kita yang wajib bayar. Cuma yang masih di tangan orang untuk tahun ini kita tidak hitung dulu. Kapan baru hitung? Begitu hutang-hutang itu atau emas-emas itu sudah dibayar. Cuma bayarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan, insyaallah kita akan sambung kembali pembahasan kita masih seputar bab zakat. Di pertemuan kita yang terakhir kita sedang membahas harta yang wajib dizakatkan. Pertama adalah emas dan perak. Kita sudah bahas bahwa yang dimaksud dengan kewajiban membayar zakat emas membayar zakat emas dan perak, baik bentuknya emas batangan atau emas yang telah dijadikan macam-macam model, baik kalung, cincin atau apapun, atau emas yang menjadi alat-alat dalam rumah tangga, ya. Itu perabotan rumah tangga kalau terbuat dari emas dan perak. Juga termasuk yang dijadikan perhiasan dalam rumah tangga. Artinya kalau ada piring emas tapi dijadikan sebagai perhiasan, maka dia terkena zakat. Pokoknya itu benda-benda yang wajib dizakatkan dari golongan emas dan perak. Lalu kemudian kita sudah bahas nisabnya, yaitu kalau emas 85 gram, atau kalau dengan manyam sekitar 28 manyam. Lalu kemudian kalau perak 595 gram. Jadi ketika seseorang memiliki emas atau perak yang mencapai ukuran emas 85 gram dan perak 595 gram,
maka disebut telah mencapai nisab. Tinggal menunggu syarat kedua, yaitu haul, menunggu setahun. Apanya yang setahun? Umur nisab. Kapan emas itu mencapai nisab? Dihitung mulai dari hari itu, tunggu setahun, barulah emas itu diwajibkan untuk dibayarkan 2,5% zakatnya. Jadi kapan sampai nisab, ya dicatat tanggalnya. Kalau dalam perjalanan menuju 1 tahun ternyata emas itu terpakai sehingga turun di bawah nisab, maka gugur nisabnya. Jadi catat kembali, kalau naik kembali ke nisab baru catat kembali, tunggu lagi setahun. Jadi bahasa kita, tunggu emas atau perak itu berulang tahun dan masih di atas nisab, masih di atas nisab. Baik, kita juga terakhir sudah membahas bagaimana dengan zakat emas atau perak yang dijadikan perhiasan, atau disebut dengan zakatul khulli. Jadi zakat perhiasan itu pada dasarnya emas dan perak yang dijadikan perhiasan tidak ada zakatnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la zakata fil khulli, tidak ada zakat pada perhiasan emas atau perak. Namun ada syarat, yaitu yang pertama, zakat emas dan perak itu apabila emas dan peraknya betul-betul dijadikan perhiasan, bukan rencana untuk dijadikan barang simpanan. Jadi betul-betul dipakai, jadi tidak ada rencana untuk dijual, juga tak ada rencana untuk disimpan. Artinya benar-benar digunakan sebagai perhiasan. Syarat yang kedua, apabila jumlah yang dipakai itu masih takaran normal di bawah ukuran kebiasaan satu penduduk di tempat tersebut. Jadi contohnya kalau orang Aceh kebiasaan memakai emas bagi perempuannya mungkin sekitar 30 manyam, maka kalau ada yang memakai 50 manyam, yang 20 manyam tetap dihitung sebagai zakat. Jadi tidak boleh melebihi takaran kebiasaan di satu daerah. Jadi itu yang tidak terkena zakat, yang benar-benar dipakai, kemudian tidak melebihi takaran kebiasaan suatu daerah, karena di setiap daerah beda-beda kebiasaan. Baik, saya ulang ini untuk mengingatkan kembali pelajaran kita di pertemuan sebelumnya. Kita sambung, masih ada kaitannya dengan zakat emas dan perak. Berikutnya adalah hukmul maghsyus awil makhlud bighairi. Apa hukum zakat pada emas dan perak yang maghsyus atau makhlud, yaitu yang bercampur, Jadi emasnya bukan emas murni, bercampur bima huwa adwanu minhu, yaitu dengan sesuatu yang
mirip seperti emas dan perak, atau lebih rendah daripada emas dan perak. Ya, contohnya seperti bercampurnya fiddah binuhas, seperti bercampurnya perak dengan tembaga. Sekarang kan sudah banyak bercampur-campur. Nah, itu bagaimana? Menurut pandangan mazhab Hanafi, ghalibul fiddah al-fiddah wa ghalibul zahab az-zahab. Ya. Kalau seandainya lebih banyak takaran emasnya, maka dia masuk kategori emas. Ini menurut pandangan Hanafi. Kalau lebih banyak takaran peraknya, walaupun bercampur, maka tetap dihitung seperti perak. Begitu pandangan mazhab Hanafi. Kalau menurut Syafi'i dan Hambali, la syai'a fil maghshus hatta yablugha khalisuhu nisaban kamilan. Tidak ada zakat pada emas dan perak yang bercampur, ya, kecuali yang murni emas atau perak mencapai nisab. Faman malaka zahaban aw fiddah maghshusah aw mukhtalitan bighairi fala zakata fihi hatta yablugh qadra az-zahab wal fiddah nisaban. Kalau bercampur emas dan perak, artinya pada emas dicampur, pada perak dicampur, maka tidak ada zakat padanya kecuali yang dihitung yang murninya saja. Ya. Jadi kalau begitu, kalau emas murni, emas London, itu otomatis semuanya terkena zakat. Perak juga begitu. Kalau perak murni begitu mencapai 595 gram, maka dia terkena zakat. Tunggu haul. Tapi kalau emasnya bercampur, maka tidak ada zakat kecuali yang dihitung yang murninya saja. Ini yang dimaksud oleh mazhab Syafi'i dan Hambali, yang murninya saja. Jadi misal emas bercampur dengan apa biasa, Pak? Saya tidak ada emas dan tidak tahu pengalaman tentang emas. Siapa penjual emas di sini? Menjampunya kiban biasa aja. Dicampur dengan apa? Tidak ada yang pengalaman satu pun, Pak. Hah? Ngenpu ke jampu, pengempokat, pengasusu. Jadi yang dimaksud di sini begini, kalau dia dicampur, kita harus tanya ke ahlinya, yang asli emas berapa di dalam campuran itu, yang asli emas berapa gram. Jadi yang dihitung nisab yang murninya saja. Jadi walaupun emas bercampur itu banyak, tapi kalau yang murni di dalam campuran itu belum sampai nisab, berarti tidak kena zakat. Biasanya perak yang dicampur dengan perak dicampur dengan emas, kalau itu dua-dua kena zakat. Kalau dua-duanya murni, dua-duanya kena zakat, cuma berbeda nih nisab, cuma berbeda nisab. Jadi kalau mazhab Syafi'i dipisahkan emas berapa nisabnya. Ini misal bercampur emas dengan perak, maka tunggu emasnya sampai 85 gram, tunggu peraknya sampai 595 gram. Berarti hanya kecampur, nggak bisa dihitung satunya kendang zakat mengajuan, dihitung masing-masing walaupun dia sudah jadi satu barang. Makanya yang bisa menghitung itu ya ahlinya lah, dia tahu nih berapa gram yang bercampur dalam cincin itu, berapa gram emas, berapa gram perak, kan bisa dicairkan itu. Nah, di situ kita bisa tahu. Nah,
berarti ini yang dimaksud oleh mazhab Syafi'i dan Hambali. Ya, jadi dengan begitu tidak ada zakat pada benda yang bercampur ke dalam emas dan perak, ya, walaupun banyak, tidak ada zakat. Jadi yang dihitung hanya yang murni betul-betul emasnya saja atau peraknya saja. Baik, itu pembahasan masalah zakat emas dan perak. Baik, berikutnya pembincangan berikutnya yaitu tentang zakatud dain. Ini masih seputar masalah emas dan perak. Berikutnya adalah zakat ad-dain, yaitu zakat pada hutang. Kenapa ini dimasukkan ke dalam pembahasan zakat emas dan perak? Karena dulu orang berhutang pasti yang dijadikan bahan atau barang hutangannya adalah dinar dan dirham. Jadi dari masa Rasulullah, orang kalau berhutang pasti berhutangnya kalau bukan emas ya perak. Nah sekarang orang juga masih banyak berhutang emas atau perak. Makanya dalam pembayaran sebenarnya lebih aman menghutangkan emas atau perak daripada menghutangkan uang. Karena menghutangkan uang, begitu terjadi inflasi atau deflasi, ya, maka akan merubah kurs, akan merubah nilai uangnya, sehingga dulu dipinjam 1 juta, sekarang 1 juta itu sama seperti 10 juta misalnya. Otomatis kalau dipinjamkan berbentuk uang, maka dalam hukum orang yang berhutang dia hanya membayar sejumlah yang dia pinjam, walaupun uang itu sudah tak berharga seperti dulu, tapi tetap dia berhutang 1 juta karena yang dipinjam berbentuk uang selain emas dan perak, maka yang wajib dibayar hanya 1 juta. Dan tentu orang yang menghutangkan bisa jadi akan mengatakan, oh hanya 20 tahun yang kala, itu 20 tahun yang lalu kamu pinjam, sekarang sudah jadi 10 juta, saya minta 10 juta, nak mau lagi saya 1 juta misalnya. Nah, dalam pandangan hukum Islam, permintaan itu tidak boleh dilaksanakan, ya, karena dianggap mengambil manfaat dari jumlah hutang. Itu bisa masuk riba. Jadi ya beresiko lah, beresiko, resikonya ya rugo lah, maksudnya hanya cocok li masuk rugo karena sudah berpindahnya zaman. Namun dalam kitab-kitab para ulama memberi saran bagi orang yang sudah berhutang puluhan tahun tidak bayar dengan hutang uang, walaupun dia cuma berhak membayar sebagai kewajiban sebagaimana kewajiban yang dia pinjam, tapi sangat disarankan untuk melakukan as-sulhu. Ya, as-sulhu itu melakukan perdamaian. Ya, berdamai, maksud berdamai mana? Diurung juk peng kagak juk 1 juta, setelah berselang 20 tahun baru dibayar. Dan tentu seharusnya dibayar pada waktu tahun-tahun yang dipinjamkan. Ini karena orang yang memberi utang sudah sangat sabar sampai 20 tahun baru dibayar, itu kan sudah menguji kesabaran orang memberi.
Maka para ulama menyarankan orang yang berhutang hendaknya memakai pengertian as-sulhu itu berdamai. Itu hendaknya dia menambah dengan keridhaannya sendiri. Jadi seharusnya dia dulu berhutang 1 juta, waktu dia bayar, seharusnya dengan keridhaannya dia mengatakan, terima kasih Pak, Bapak sudah sabar menunggu sampai 20 tahun, maka dengan ini saya tambah 9 juta lagi. Nyan yang seharusnya. Tapi sang itimoh lungkai mi hana tu burung lagi. Tumbuh lungkai kucing tak kita temukan orang begitu Pak. Yang mau berbuat baik. Ini kan orang beri hutang sudah sangat baik ni. Yang janjinya 2 bulan. Tapi 20 tahun baru dibayar. Kan kurang aja sebenarnya. Tapi dia sabar. Makanya orang berhutang pas bayar uang ni dah tidak ada harga lagi. Di situ dibutuhkan perdamaian. Arti berdamai begini, dia ingin membuat perdamaian dengan orang yang merasa dirugikan. Dia yang harus tambah sendiri tanpa disyaratkan. Itu tidak jatuh ke riba. Dan itu sebagai anjuran. Itu baru Muslim yang punya perasaan, baru ke orang. Nah, yang lebih palis siapa Pak? Sudah 20 tahun tak bayar-bayar. Nyan berapa lih? Karena Nabi mengatakan matlul ghani dhulmun, menunda-nunda membayar hutang zalim. Matlul ghani, menunda membayar hutang bagi orang yang Ghani itu yang sudah punya uang, tak bayar hutang. Uang ada tapi tak bayar hutang, zalim. Dan jenazahnya tidak mau disolatkan oleh Nabi SAW. Yang meninggal tidak bayar hutang dalam keadaan sudah mampu membayar hutang, tak bayar. Jenazahnya tak mau disolatkan oleh Nabi dalam beberapa hadis. Maka baik fikir gedan orang hutang hana bayar. Itu perbuatan maksiat. Itu termasuk menzalimi orang. Oh, tidak dibayar juga. Maka dia nanti berurusan di akhirat dengan urusan yang panjang. Diambil amal solehnya untuk membayar. Kalau tak cukup karena terlalu banyak orang yang dia tipu, maka diambillah dosa-dosa orang yang korban, ditimpakan kepadanya. Lalu dia dikumpulkan dalam neraka bersama para pencuri. Kata Rasulullah, laqiyallahu sariqan. Orang yang mati tidak bayar hutang dikumpulkan oleh Allah dalam neraka. Berarti sudah mesti masuk neraka itu. Bersama siapa? Bersama para pencuri, kata Nabi. Kok dikumpulkan satu neraka sama pencuri? Mulanya dia berhutang, tapi kemudian berubah jadi pencuri. Apa bedanya dengan pencuri yang sebenarnya? Pencuri yang sebenarnya datang di malam hari ketika orang tak ada. Kalau orang yang berhutang datang di siang hari, menunggu-nunggu kapan ada orang. Pencuri yang sebenarnya pencuri nunggu-nunggu kapan ada orang. Yang berhutang nunggu-nunggu kapan ada orang. Pencuri yang sebenarnya perlu linggis, obeng, palu untuk membuka paksa. Orang berhutang tak perlu itu, cukup dengan mengeluarkan air mata, kan berempuk 10 juta. Tak dibayar. Pertanyaannya, so lebih palih Pak, pencuri malam murah atau pencuri siang murah? Lebih palih yang cokronya Pak. Cukup dengan air mata dia bilang, saya tak ada uang, perlu modal 10 juta tapi tak dibayar. Kalau pencuri yang malam hari itu, dia perlu tenaga itu untuk masuk ke rumah kita. Yang berhutang tak perlu tenaga Pak, cuma ngerayu-ngerayu saja. Rubah-rubah wajah dari wajah Dajjal menjadi wajah seakan-akan orang yang sangat perlu begitu. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, sekarang uang kita atau emas kita dipinjam orang, apa perlu kita bayar zakatnya atau tidak? Itu yang mau dibicarakan.
emas yang dipinjam itu melebihi nisab. Misal si orang itu pinjam emas mencapai 30 manyam, berarti di tangan dia saja sudah lebih nisab, karena nisabnya 28 manyam atau 85 gram emas. Nah, yang mau dibicarakan, kita sebagai pemilik emas wajib bayar zakat emas kita yang di kita dan di dia yang masih dipinjam, atau yang di kita saja. Nah, jadi ini permasalahan yang kemudian dijadikan hukum penting dibahas oleh para ulama. Sebenarnya ini ada perbedaan pandangan antara beberapa para mujtahid ini. Ada sedikit perbedaan pandangan tentang hutang. Namun kita lihat, ini karena pembahasannya panjang Pak, mazhab Hanafi sampai membagi dulu ada hutang yang kuat, hutang yang sedang, hutang yang lemah. Jadi hutang yang kuat itu yang banyak, yang sedang yang biasa-biasa saja. Hutang yang sedikit adalah hutang yang jumlahnya sedikit, itu penanganannya berbeda. Mazhab Maliki juga membagi kapan tempo jatuh. Ini karena panjang saya tak bahas dalam pandangan Hanafi dan Maliki. Kita lihat yang paling dekat dengan kita. Wa qala Syafi'iyah, menurut mazhab Syafi'i, ala dain zakat ad-dain anil a'wam al-wadiyah 'inda tamakkun min akhzi daini. Iza kana ad-dain min naw'id darahim wad dananir aw arud tijarah. Jadi orang yang memberi hutang menurut mazhab Syafi'i itu wajib membayarkan zakat, termasuk menghitung zakat, termasuk menghitung hutang yang berada di tangan orang, dengan syarat indat tamakkun min akhzi daini, kalau dia yakin dia masih mampu mengambil kembali hutangnya. Jadi kalau yang berhutang orang yang kita anggap dia akan bayar, cuma belum ada uang saja, dan kita yakin dia mampu bayar, dan orang itu tidak melarikan diri, kalau keyakinan kita hutang itu akan kembali, maka wajib bagi kita membayar zakat harta emas atau perak yang ada di kita, sekaligus menghitung dengan yang dihutangkan atau yang sedang berada di tangan orang. Dan itu pun kalau zakatnya berupa emas, perak, atau harta perniagaan yang kira-kira bermanfaat dan kita anggap banyak, jumlahnya banyak. Tapi kalau bentuk utangnya adalah berbentuk makanan seperti tamar, kurma, wal inab atau anggur, fala zakata fihi, maka tidak perlu menghitung. Jadi misal ada orang pernah pinjam sama kita 1 atau 10 sak hasil pertanian atau hasil kebun. Jadi begitu kita panen kebun kita, itu tidak perlu menghitung apa yang sudah ada yang sedang dipinjamkan orang. Jadi yang perlu dihitung hanya berbentuk
emas, perak, atau harta-harta perniagaan. Itu dalam pandangan mazhab Syafi'i, termasuk uang. Karena yang paling banyak sekarang kan nyan, Pak. Orang berutang sama kita 100 juta, 200 juta. Nah, lihat dulu orang itu akan bayar atau kita ada kemungkinan untuk menerima kembali atau tidak. Dari situ kita bisa tahu bahwa yang dimaksud dalam mazhab Syafi'i adalah kalau seandainya hutang itu tak mungkin kembali, apakah karena orangnya melarikan diri atau orang yang berhutang itu betul-betul jatuh miskin yang kita lihat sangat mukili, ya. Jadi tak mungkin lagi kayaknya dia akan kaya, jadi betul-betul bangkrut, miskin, sudah tidak ada apa-apa lagi. Maka di saat seperti itu kita yakin tak mungkin dia mampu membayar hutang. Nah, di saat itulah kita tak perlu lagi menghitung zakat yang ada di tangan dari hasil hutang yang ada di tangan orang. Yang menahan jawaban mazhab Syafi'i. Kalau menurut mazhab Hanbali annahu tajibu zakat ad-dain sawa'un akana ad-dain halan aw muajjalan wa sawa'un akana al-madin mu'tarafan bihi bazilan lah aw mu'siran am jahidan am mumatilan. Jadi menurut mazhab Hanbali, tak peduli mau dia mau bisa kembali atau tak mungkin kembali, yang hutang sama orang berupa emas, perak atau bentuknya uang tetap wajib dizakatkan. Rupanya Hanbali itu berbeza, Pak. Menurut mazhab Hanbali, kalau mazhab Syafi'i kan tadi melihat kalau uang itu mungkin kembali, kita tetap wajib hitung. Tapi kalau uang itu tak mungkin kembali, tak usah hitung lagi. Kalau Hanbali tak peduli, mau dia akan kembali, mau orangnya melarikan diri, ataupun orangnya susah bayar hutang, atau orangnya mengingkari hutang, tak mau bayar, tetap wajib hitung sebagai zakat kita. Namun illa annahu la yajibu ikhraju zakatihi illa iza qabadahu fayuaddi lima madha fawran. Namun mazhab Hanbali mengatakan hana wajib dah bayar kalau uang itu belum dikembalikan. Jadi kapan wajib bayarnya? Waktu dikembalikan, tapi harus menghitung semua, dirapel, Pak, dirapel, harus dihitung semua badumtun Kak baca rogok. Bisa dipahami, Pak, ya? Artinya utang kita di tangan orang sudah 10 tahun. Ini menurut mazhab Hanbali, ya. Sudah 10 tahun. Kita tidak disuruh hitung, kita tidak disuruh perkirakan akan kembali atau tidak. Menurut mazhab Hanbali wajib bayar. Kita yang wajib bayar. Cuma yang masih di tangan orang untuk tahun ini kita tidak hitung dulu. Kapan baru hitung? Begitu hutang-hutang itu atau emas-emas itu sudah dibayar. Cuma bayarnya harus mengqadha tahun-tahun selama emas atau perak itu atau uang sudah berapa tahun di tangan orang yang dia belum dibayarkan zakatnya. Jadi lebih ringan, Pak, lebih ringan Syafi'i. Kalau Syafi'i dia ada pertimbangan, menyukai pelung urung je, sudah lari orangnya, udah tak usah mikir lagi, berarti sudah dibawa lari emas kita, dibawa lari perak-perak sudah tidak ada lagi, berarti tidak kita hitung lagi zakatnya. Tapi kalau orangnya ada di samping kita, dia mengatakan InsyaAllah nanti kalau dah ada uang saya bayar, tapi sudah 20 tahun nak dibayar-bayar, Pak. Tetap kita harus hitung. Uang tidak ada di tangan kita, tapi tiap tahun kita harus menambah uang itu di atas hitungan zakat kita. Nah, ini tentang permasalahan zakat yang berbentuk emas, hutang uang atau hutang emas dan perak. Berapa menit lagi? 10 menit lagi. Baik, saya berhenti dulu.
Kalau tidak ada pertanyaan baru saya sambung. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, sambung. Ana wajib tanya Bapak Ibu. Ya, ana wajib tanya, tidak wajib bertanya. Kalau tak ada, tak apa-apa. Tidak ada ya. Baik. Kalau tak ada, kita sambung satu judul lagi. Masih dalam emas dan perak. Berikutnya, zakatul awraq an-naqdiyah. Apa hukumnya membayar zakat pada uang kertas? Jadi uang kertas dan koin, dikeun uang logam. Jadi kan selama ini kertas dan uang logam, uang logam disebut Pak, itu uang receh itu kan, uang koin itu, hiya allati yatimmu tabadul biha badalan 'anil zahab wal fiddah. Itu sekarang sudah menjadi pengganti uang emas dan perak. Dulu masa Nabi, setiap jual beli itu yang diberikan uang, kalau diberikan dinar, betul-betul uangnya terbuat dari emas. Jadi luar biasa kaya di masa Nabi itu Pak. Walaupun hidup sederhana, tapi gaya hidupnya langsung bermain dengan emas dan perak. Jadi kalau mau beli martabak 1 dinar contoh, yang untuk bayar martabak itu betul-betul koinnya adalah emas. Memangnya dari emas dibuat. Kalau dirham betul-betul terbuat dari perak. Nah, makanya uang-uang yang beredar dulu itu kena zakat langsung di atas uangnya. Nah, sekarang tidak ada lagi uang yang berbentuk emas dan perak. Kalaupun ada nama dinar dan dirham, hanya nama. Yang uang tetap kertas. Di Kuwait mata uangnya kan dinar sama dirham. Itu namanya saja dinar, tapi uangnya tetap kertas. Bahannya tetap kertas. Hanya jika masalah nyan peng-peng kertasnya, nah wajib zakat. Maka disebutkan di sini itu kertas-kertas yang ditulis nominal 100.000, 50.000, sudah berkumpul uang, itu sebenarnya adalah pengganti emas dan perak, walaupun bukan lagi berbentuk emas dan perak. Dan negara-negara itu semuanya sekarang memakai uang kertas dan koin itu, walaupun bukan lagi berbentuk emas asli atau perak asli, tetapi dia manfaatnya sama seperti emas dan perak. Karena manfaatnya sama seperti emas dan perak. Maksud sama begini, dulu emas bisa membeli misal 2 ekor unta. Sekarang kita tidak pakai lagi uang dinar, tetapi uang kertas itu ternyata juga bisa membeli 2 ekor unta. Dulu dirham bisa membeli 1 ekor kambing, ternyata sekarang uang-uang kertas itu juga bisa membeli 1 ekor kambing. Kalau begitu, uang kertas dan uang logam hari ini itu ternyata sama fungsinya dengan fungsi uang dinar dan dirham di masa lalu. Oleh karena itu, jumhur ulama termasuk ulama-ulama modern itu menyatakan bahwa wal haqqu wujubuz zakat fiha, yang sebenarnya yaitu wajib zakat pada uang-uang selain daripada emas dan perak. Nah, disitulah kita nanti Pak berbicara tentang zakat tabungan,
Zakat gaji, orangnya penggop digaji, itu kan bukan dengan emas dan perak, dengan uang digaji 4 juta, 5 juta. Karena fungsinya sama, bisa dibelanjakan, bisa dijadikan alat jual beli, bisa dijadikan untuk ditabung, sama seperti menabung emas dan perak, maka wajib zakat pada uang. Wajib zakat pada uang. Nanti akan diluaskan pembahasan. Kalau begitu, uang yang tersimpan di ATM kita kena zakat atau tidak, berdasarkan dari pembahasan perluasan dari emas dan perak, jawabannya kena zakat. Berapa nisabnya Bapak Ibu? Nisabnya sama dengan nisab emas, ya. Karena uang sekarang dikurskan lebih kuat kepada emas, maka kalau uang gaji sudah mencapai seharga 85 gram emas, ya, setelah mengeluarkan kebutuhan primer, keluarkan dulu kebutuhan primer. Gaji Bapak ada 15 juta. Ini kalau yang kerja di perusahaan-perusahaan, ada gaji 15 juta. Atau kalau tingkatan pengajar, sertifikasi, kalau dosen sudah jadi guru besar, ini puluhan juta apa-apanya. Itu kalau dianggap guru besar, itu ketok mik saja 300.000 Pak. Ketok mik belum gahabah, baru dok-dok kali 200.000 Pak. Ya, Assalamualaikum pertama ada mah 200.000. Assalamualaikum terakhir dapat 500.000. Ya, itu belum bicaranya. Ya, itu contohnya yang sudah profesor dan diangkat itu gaji Masya Allah. Nah, kayak kita nih, nah ini 2,5 juta tu gaji itu. Nah, jadi Bapak Ibu yang menemukan sekarang uang gaji banyak, keluarkan dulu primernya. Nah, uang listrik, uang PDAM, uang belanja anak istri untuk makan sebulan, kemudian uang SPP anak, pokoknya apa yang wajib, apa yang wajib, yang kira-kira tidak mungkin tidak dipenuhi tiap bulan, ya, termasuk bayar kebutuhan IndiHome. Sekarang orang di rumah butuh internet untuk kerja, itu dianggap kebutuhan. Kalau sudah keluarkan, tersisalah gaji dari 15 juta sekitar 7 juta misalnya. Tersisa itu yang di atas kertas. Nah, yang di atas kertas Pak, menyodak fikir ke sisa yang betul-betul sisa di bulan dihana sisa apa? Ngerukuk mudah enggak habis. Sedangkan rukuk bukan kebutuhan primer. Ya. Nah, itu tidak dihitung walaupun ujungnya tidak ada sisa. Tapi di atas kertas, selain kebutuhan utama dianggap sisa, walaupun habis tangan kita. Sisa 7 juta. Setiap bulan begitu, sisa 7 juta misalnya. Kali 12, setahun kerja, 12 bulan. Dari kapan kita mulai kerja, nanti kita hitung dulu setelah mencapai nisab. Mohon maaf, hitung dulu setelah mencapai nisab. Jadi kalau 7 juta kita kumpulkan selama 1 bulan, 7 kalau gaji setahun, 7 kali 12 80 per juta. Nyan kamu lebihi 85 gram emas tu Pak. Ya. Kalau 85 gram emas itu sekitar 70 jutaan. Sekarang ada sisa 80 per juta. Itu uang tabungan tu. Itu nunggu setahun. Dia kan tetap dua syaratnya, nisab dan haul. Ya. Itu nunggu setahun. Setelah itu wajib keluarkan 2,5%. Ya. Selama dia masih berada di atas nisab. Nah, karena pertimbangan takut tidak bayar atau takut habis, makanya kebijakan dalam satu perusahaan atau PNS disuruh keluarkan tiap bulan. Khawatir begitu sampai jatah tahunnya
Udah tidak ada lagi, habis. Untuk apa? Sepeda listrik. Nanti ada yang menambah ampere di sepeda listrik. Macam-macam Pak, takut habis. Makanya sekarang disuruh bayar per bulan. Kita kembali ke hukum yang tadi, yang kemarin kita bahas, mempercepat membayar zakat sebelum waktunya. Kalau kita yakin uang kita sudah teratur keluarnya memang kena zakat, dibolehkan. Dibolehkan. Jadi oleh karena itu, kalau ditanya orang, zakat gaji memang tidak dibahas dalam kitab-kitab klasik, kitab-kitab kuning, yang tidak dibahas karena dulu masih bermain di antara emas dan perak. Yang belum terjadi perubahan, belum tahu pada waktu itu akan terjadi perubahan sampai menjadi kertas. Nah, sekarang emas dan perak tergantikan alat bayarnya dengan kertas. Maka uang gaji wajib zakat. Kalau nisabnya sudah sampai seperti nisab emas, menunggu setahun, maka tiptun selama nisab itu masih berada, selama uang itu masih berada di atas nisab, tetap wajib bayar zakat. Jadi uang-uang tabungan bapa yang ratusan juta, ini tetap kena zakat tiap tahun selama berada di atas ambang nisab. Sebenarnya orang kalau kena zakat, seharusnya dia berbahagia begini, alhamdulillah kena zakat. Karena dengan kena zakat, harta itu disucikan oleh Allah. Maksud disucikan, hak si fakir dan miskin telah dikeluarkan. Jadi otomatis orang yang bayar zakat lebih dekat ke surga Allah karena ada hak si fakir dan miskin yang dia bayarkan di setiap tahunnya.